Halo, selamat sore. Selamat berjumpa dengan saya, RB di sini. Eee, Seperti biasanya saya akan melakukan analisa harian, ya kebetulan saat ini menggunakan euro terhadap US dollar, itu analisa Elliott Wave modern. Nah, dalam pengamatan sekarang ini terjadi sebuah bentuk bangun yang sifatnya impuls seperti ini, impuls bearish, di mana ini adalah perpanjangannya adalah gelombang 5, ya. Ini ada beberapa, dan di dalam gelombang 5-nya ini ada bangun lagi sebuah impuls lagi atau gelombang 5 seperti ini, ya. Saat ini seperti ini. Oke. Kita bahas dari titik awalnya. Nah, di sini sudah saya gambarkan juga gelombang-gelombang Elliott Wave modernnya. Ya, seperti ini, ya, ada, ya. Memang bisa kita menggunakan metode garis, tapi bentuknya agak berbeda, ya. Berbeda dengan gelombang Elliott Wave modern yang saya gambarkan berdasarkan data dari bar yang ini, ya. Nah, dari sini kita lihat bahwa yang pertama hadir di dalam bearish ini adalah gelombang ke-1. Dan itu kita kasih tanda nomor 1. Gelombang keduanya berupa zigzag, berupa flat, ya. Ini A, B, C. Ini gelombang ABC flat, ya. Ya. Korektifnya gelombang 2. Kemudian 3. 3 ini harus dia tidak boleh paling pendek. Dalam hal ini sudah kita ukur. Kalau saya ukur menggunakan ekstensi seperti ini, maka gelombang 3-nya dia harus lebih dari gelombang 1. Ini saya aktifkan. Ya. Nah, ini seperti ini. Jadi kalau saya aktifkan di sini, kedua-dua, maka ini tingginya adalah 127. Jadi dia lebih besar, lebih tinggi dibandingkan gelombang 1. Jadi memenuhi syarat bahwa gelombang 3 itu adalah tidak boleh terpendek. Nah, dilanjutkan dengan terbangunnya gelombang 4. Di sini ada 5 gelombang, 1, 2, 3, 4, 5. Karena dia korektif, maka 5 gelombangnya ini adalah sebuah yang disebut sebagai triangle. Mungkin yang menarik di sini, walaupun korektifnya ini adalah bahwa 2 gelombang turun bawahnya ini adalah berada di bawah gelombang awal dari gelombang A-nya sendiri di sini. Ya, lebih turun ke bawah. Ini juga. Ya. Nah, gelombang 4 ini dibanding gelombang 2 ini sesuai dengan hukum yang ada di Elliott Wave modern, ini harus memenuhi beberapa persyaratan sehingga disebutkan sebagai impuls. Salah satu beberapa di antaranya adalah bahwa dia membangun alternasi. Alternasi di sisi kompleksitasnya. Jadi gelombang 4 ini lebih kompleks dibanding gelombang 2. Kalau di sini flat, maka di sini adalah berupa triangle. Bentuk triangle adalah bentuk pola 3 yang lebih kompleks dibandingkan flat. Ya, sebelum flat adalah zigzag. Jadi kompleks yang pertama zigzag, baru flat. Setelah flat adalah sebuah triangle seperti yang di sini. 4. Tentunya ada lagi persatuan lainnya dari jumlah. Kalau lihat selintas saja kita perhatikan, jumlah bar dari gelombang 4 ini lebih besar, lebih banyak daripada jumlah bar dari gelombang 2. Ini mungkin 2 kalinya dari gelombang 2, ya. Ini juga salah satu syaratnya yang harus dipenuhi agar ini berupa perilakunya sebuah pola impuls. Nah, pada saat 4 di sini hingga sini, ini sampai di sini, ini adalah sebenarnya 5. 5-nya sudah memenuhi syarat sebenarnya. Ya. Tapi karena berdasarkan formula dari sebuah impuls itu harus 5, 3, 5, 3, 5, ya. Atau dalam kondisi mono yaitu 1, 1, 1, 1. Jadi kalau kondisi normal seperti ini, gelombang 5, gelombang 1-nya adalah 1, ya, 1 gelombang. Ini juga 1. Nah, di gelombang 5-nya ini harus terbangun 5 gelombang. 1, 2, 3 turun. Nah, nanti ada korektif sebagai 4, kemudian ini 5. Ini masih ada belum terbangun 2 gelombang lagi, 2 gelombang lagi untuk ini supaya dianggap sebagai sebuah impuls. Nah, di dalam gelombang 5 sendiri terbangun sebuah gelombang 5 lagi yang lain. Di sini ada yang abu-abu yang ini, ya. 1, ya. Ini korektif gelombang 2. Kemudian dari sini turun membangun gelombang 3, ya. Kemudian korektif 4. Nah, kalau kita perhatikan ini mestinya lebih besar. Nah, seperti itu, ya. Nah, kalau kita perhatikan ini sampai dengan gelombang ketiga ini sudah memenuhi syarat ini sebagai
impuls ya, sebagai gelombang ciri-ciri gelombang impuls sampai gelombang 3-nya ya untuk ini. Kalau gelombang 5 sampai jauh ini, gelombang 5 yang biru ini sudah memenuhi syarat ya, memenuhi syarat sebagai impuls. Jadi ini subnya ini, jadi kita tinggal menunggu gelombang 4 ya. Ini gelombang 4 di sini sampai di sini. Gelombang 4, setelah gelombang 4 nanti bangun gelombang 5. Ini kalau ini benar terjadi, itulah yang dimaksud dengan impuls ekstensi 5 ya. Ya. Seperti ini ya. Nanti perilaku 4-nya juga kalau betul-betul terbangun, maka 4-nya hampir mirip dengan 4 perbandingan kepada ini. Ini adalah sebuah flat ya. Ini juga 2-nya flat, maka 2 flat, maka ini pun juga bentuk minimalnya adalah sebuah, kalau tidak triangle adalah flat pun bisa, asal yang gelombang 4B-nya ini, gelombang keduanya ini ya berupa sebuah gelombang poli lagi ya, seperti itu. Artinya bahwa di sini kemungkinan besar adalah berupa 5 gelombang, 1 2 3 4 5. Korektifnya 5 gelombang. Kalau ini sudah terbangun, nanti dia akan membangun gelombang 5. Nah, di manakah kita akan, misalnya kalau kita mau trading, masuk entry untuk sell, yaitu menunggu ini minimal saja 1 2 3. Kalau Anda mau masuk di topnya, maka di gelombang ketiga inilah Anda bisa melakukan seller ya. Tapi lebih aman lagi sebagai following. Jadi di bawah sini. Sudah terbang gelombang 4, nanti ada perubahan naik ke atas. Nah, pada saat di sini baru kita seller followingnya di sini. Ya. Dari jarak sini ke sini lumayan, masih lumayan. Mungkin sekitar 30 pips ya. 30 pips di sini. Ya. Dari sini ke sini ya. Atau kalau tidak pun ini kita tunggu sampai selesai untuk menunggu bangunan dari pola yang lebih besar yang di sini. Nah, ini pola ini adalah pola yang ada di daily. Di daily-nya itu situasinya seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi sudah membangun sebuah, diperkirakan akan membangun sebuah pola yang namanya disebut sebagai pola triangle ya, triangle korektif seperti ini ya, reversal, jadi reversal. Nah, C-nya ini tidak boleh berupa gelombang, kalaupun misalnya dia mau gelombang, ini sudah memenuhi syarat. Kalaupun misalnya ada korektif sedikit terus turun lagi ya menjadi sebuah bangunan seperti A ini, itu masih dibolehkan 5 sampai gelombang 3 gitu ya. Sehingga ini akan membangun sebuah gelombang yang boleh dikatakan membesar ya. A dan C-nya membesar, C-nya membesar. Tidak terpungkiri seperti itu ya. Kalau misalnya dia membangun sebuah gelombang seperti A ini, gelombang 3. Saat ini baru gelombang 1. Kalau gelombang 1 aja masih memenuhi syarat. Kalau ini terpenuhi sampai sini, di mana di time frame yang H2-nya ini adalah sebuah impuls, ya, impuls ekstensi 5, langsung balik arah. Kalau ternyata dia korektifnya lama, ada korektif di sini, di time frame 2 jamnya ada korektif setelah gelombang impulsnya itu. Ya. Misalnya kalau kita katakan, nah di sininya ini, setelah 5-nya ini nanti misalnya terjadi sebuah impuls, setelah impulsnya ini, nah di sininya, kalau di sini terjadi korektif besar misalnya seperti itu, maka ini akan berlanjut menjadi turun gelombang, masih turun. Artinya bahwa gelombang C-nya itu membangun 3 gelombang. 3 gelombang. Dan yang di D-nya, di daily-nya itu adalah kalaupun itu terjadi reversalnya adalah triangle membesar, C-nya membesar, jadi ini membesar, D-nya membesar, E-nya akan seperti ini lagi tetap. Tapi nanti D-nya di sini. C-nya di sini, maka D-nya pun di sini. Ya, seperti itu. Oke, jadi saat ini strategi tradingnya adalah kita tunggu ya. Kalau mau masuk cepat ya, artinya kalau mau masuk di sini, menyuri waktu di sini, itu adalah pada saat di gelombang ketiga, 1, 2, 3, kalau ini terjadi, maka kita sell. Ya. Tentunya yang keempatnya kemungkinan besar adalah ada bangun keempat dan kelimanya. Kemungkinan besar seperti itu. Kalau ingin disebut sebagai impuls di gelombang yang lebih kecilnya. Kalau misalnya ini cuma flat biasa, maka ini bukan sebuah bangunan impuls, tapi bangun gelombang 5 yang tipe pola yang lain. Ya. Nanti turun gitu ya, sampai nanti di gelombang 5-nya sampai berhenti. Ya, exit di gelombang 5-nya. Nah, waktu saat di gelombang 5-nya
apakah kita misalnya di sini sampai di sini, kalau kita kelihatan ada ciri-ciri mau reversal atau apa, lebih bagus baiknya kita sudah keluar di exit di sini. Gelombang 5 ini maksimal hanya sampai 61,8. Nah, ini yang jadi 61,8 dari gelombang 3 ini ya. Jadi kalau ini kita gambarkan dari sini ke sini sampai sini ya. Ini masih belum terjadi tapi nggak apa, kita anggap yang ini ya. Maka gelombang ke balik arahnya maksimal sampai sini 61,8. Ini sesuai ya sampai sini. Oke. Mungkin untuk analisa harian hari ini saya cukupkan sampai di sini. Oh iya, jangan lupa silakan subscribe atau like ide saya trading ini ya. Supaya Anda kalau misalnya, dan jangan lupa kan di notifnya dinyalakan agar kalau ada saya postingan yang baru Anda bisa dapat notif dari aplikasinya ya, dari dapat notif ya kalau ada updating dari analisa-analisa saya untuk ya. Sekian dulu untuk sore ini. Sekian dan terima kasih.